Baik, Bapak Ibu sekalian, dan akan segera kita mulai sosialisasi untuk vaksin AstraZeneca, dan moderator akan dipandu oleh Ibu Dr. Umi Sargia. Kami persilakan Ibu. Dr. Umi Sargia. Baik, terima kasih Mas Budi. Maaf Mas Budi, saya mohon izin diaktifkan mute untuk yang satu lagi. Yang ini saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami persilakan Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Dr. Asik Surya, MPPM, Kepala Subdirektorat Imunisasi, Direktur Surveillance dan Karantina Kesehatan di Ditjen P2P, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang kami hormati Bapak Dr. Agus Samsudin MM, Ketua MCCC PP Muhammadiyah, serta para Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah, tim vaksinasi MCCC PP Muhammadiyah, juga Mas Budi sebagai host, dan seluruh para undangan yang hadir pada malam ini, dan juga para pemirsa di YouTube channel MuCovid-19 Muhammadiyah. Kami mengucapkan selamat datang di pada malam ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk ke dalam materi, kami ingin dulu mengundang sekedar sepatah dua patah kata dan sambutan serta arahan dari Ketua MCCC PP Muhammadiyah, yaitu Bapak Dr. Agus Samsudin. Saya cek dulu apakah sudah datang atau belum. Sudah, Bu Dokter. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai, mari kita memulai acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Pak Agus Sam, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Kita bersyukur Bapak dan Ibu, malam hari ini kita dapat berkumpul. Ini semangat yang luar biasa hari Jumat malam sebenarnya ya. Yang waktunya istirahat. Bapak dan Ibu berkenan hadir untuk acara malam hari ini. Dan oleh karena itu saya ingin menyampaikan terima kasih kepada yang pertama kepada Dr. Asik Surya yang berkenan meluangkan waktu untuk malam hari ini. Selamat malam Dok. Assalamualaikum. Kemudian dari terima kasih Bu Umi dan juga Mas Budi dan lain-lain serta para peserta semuanya. Ini yang terlihat di layar saya ada dari Kaltara ya Pak Samsi gitu ya. Terima kasih. Kalimantan Utara, Dok. Jadi saya pikir ini satu kesempatan yang baik dan buat Muhammadiyah sebenarnya prinsipnya sangat jelas bahwa untuk segala hal yang berkaitan dengan bidang masing-masing itu diserahkan kepada ahlinya. Nah, kalau yang terkait dengan kesehatan, maka otomatis diserahkan ahlinya yaitu
kepada para dokter. Nah, termasuk penanganan COVID ini juga, maka kemudian kita Muhammadiyah menyerahkan sepenuhnya kepada dokter. Sehingga pengertiannya harus ilmiah, harus masuk akal dan bisa dijelaskan. Termasuk soal vaksinasi misalnya, maka Muhammadiyah sangat jelas mendukung vaksinasi ini sebagai bagian dari ikhtiar supaya kita terbebas dari pandemi. Oleh karena itu, kami dari MCCC dengan koordinator Bu Umi sudah melakukan vaksinasi, tentu saja dengan dukungan Kementerian Kesehatan. Terima kasih banyak, Dok. Sudah ke-10 kalau tidak salah. Dan insya Allah ke depan kita ingin menuju ke arah timur. Kita sedang merencanakan kalau bisa dengan support Kemenkes, kita bisa ke Ternate, bisa ke Makassar, dan juga Banjarmasin. Syukur-syukur nanti bisa ke tempat lain. Ya. Nah, oleh karena itu kami dari MCCC dan keluarga besar Muhammadiyah tentu sangat mendukung sekali apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal vaksinasi ini. Bahkan kami sebenarnya menawarkan ini kepada Dr. Surya, mohon nanti bisa disampaikan juga kepada Pak Menteri atau Pak Sekjen, kami punya 115 rumah sakit, Dok, yang siap untuk melakukan vaksinasi. Ya. Dan juga bisa kita koordinasikan. Di samping itu, kita juga punya fasilitas-fasilitas yang bisa dipakai untuk mempercepat proses vaksinasi ini. Seperti yang dilakukan kemarin, misalnya di Universitas Muhammadiyah Surakarta, kita kalau tidak 2.500 ya, Dr. Umi ya. Kita vaksinasi bersama lintas agama, bukan hanya untuk orang Muhammadiyah, karena vaksinasi ini adalah untuk kepentingan seluruh bangsa Indonesia. Dan kami dengan sepenuh hati akan mensupport, membantu supaya proses vaksinasi ini berjalan lebih cepat. Kalau targetnya 1 juta, mari kita dukung terus, kita siapkan tenaganya, dan kita akan selalu mendukung melalui MCCC mengkoordinasikan ke seluruh Indonesia. Saya kira itu, tapi kami juga paham ya, ada beberapa orang yang masih ragu-ragu. Untuk itulah kemudian kita perlu yang namanya edukasi. Dan Mas Budi melalui divisi komunikasinya juga sudah melakukan banyak sekali komunikasi, baik melalui radio, melalui webinar, melalui TVmu, untuk menjelaskan pentingnya vaksinasi ini untuk semuanya. Terakhir, vaksinasi adalah sebagian dari upaya kita menyelesaikan pandemi, dan tetap harus melakukan 3M bersama-sama. Kita berdoa mudah-mudahan pemerintah juga segera mengambil tindakan yang cepat untuk Kudus dan sekitarnya ini, supaya tidak segera meluas ke tempat lain. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya malam hari ini. Mudah-mudahan kita sudah jelas. Dan terakhir sebelum saya lupa, kita sudah pernah berdiskusi secara internal mengenai AstraZeneca itu dengan MUI, dengan BPOM, dan juga Kemenkes. Soal segala sesuatunya, dan kita insya Allah merekomendasikan vaksin ini. Saya kira itu, sekali lagi terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus Samsudin, Ketua MCCC PP Muhammadiyah. Pesan yang syarat makna dan mudah-mudahan bisa kita laksanakan terus dalam upaya MCCC PP Muhammadiyah bersama pemerintah untuk menanggulangi COVID ini dan mempercepat pandemi selesai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa pesan dari Bapak Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Haidar Nasir, adalah bahwa vaksinasi ini merupakan ikhtiar kolektif dalam rangka mempercepat pandemi selesai. Dalam hal itu, kami juga sudah menerima berita tentang hasil uji Badan POM untuk AstraZeneca BCT-MAV 547, tetapi kami juga memerlukan informasi langsung dari Kementerian Kesehatan tentang bagaimana
sosialisasi atau edukasi yang terbaru tentang vaksin AstraZeneca. Oleh karena itu, mari kita dengarkan langsung dari Dirjen P2P, di sini Dr. Asik Surya sebagai Kepala Subdirektorat Imunisasi akan memberikan materi pada malam ini. Waktu dan tempat kami persilahkan Dr. Asik. Terima kasih, merupakan kebanggaan bagi kita. Sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saja salawat dan salam kami sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tentu ini adalah merupakan berkah dan rahmah bahwa kita juga bisa berkumpul. Saya tadi juga sangat kagum sekali dengan Pak Agus, sangat dalam sekali, sangat spiritual bagi saya, dan nampaknya saya kepingin bicara tidak lagi ini, tetapi bicara bagaimana implementasi di lapangan begitu. Sudah ingin move forward ke depan gitu kan. Bagaimana nanti apa yang perlu diperlukan, pelatihan apa macam-macam dan sebagainya. Kayaknya saya kepingin langsung meloncat ke sana tadi. Tetapi bagaimanapun juga ya juga meminta, salah satunya adalah untuk menyampaikan terkait dengan AstraZeneca dan sebagainya. Tadi kebetulan saya tadi juga bersama-sama dengan TNI sama Polri, karena kita memahami laju vaksinasi kita juga agak sedikit tersendat, terutama dari yang yang lansia. Jadi tentu saja kita harus mencari dan bagaimana, karena lansia ini menjadi hal yang sangat penting bagi kita. Tentu ini merupakan penawaran yang sangat sungguh-sungguh luar biasa bagi kami dan sangat appreciate. Dan saya pikir ini adalah sebuah berkah, walaupun kami memahami bahwa teman-teman dengan MCCC ini sangat sudah bergerak. Nah, tentu saja menurut saya bagaimana itu lebih down to earth gitu. lebih ini mungkin barangkali itu nanti akan kita tindak lanjuti bersama-sama Pak Agus Samsudin barangkali sama Ibu Umi nanti juga ke depan. Barangkali ini merupakan hal yang kami sangat harapkan sebetulnya hal ini. Baik, izin mungkin saya bisa share slide. Ini nampaknya hanya sekedar penyuluhan begitu ya, karena saya sudah menangkap hal yang sudah luar biasa, tawaran yang sangat menarik, yang sebetulnya menurut saya alangkah ruginya kami kalau meninggalkan tawaran ini. itu sebetulnya menjadi hal yang sangat penting bagi kita. Dan Bapak Ibu sekalian, ini adalah sebagai bagian daripada edukasi untuk Bapak Ibu sekalian. Saya paham bahwa teman-teman juga Muhammadiyah sangat mendukung hal-hal yang tadi. Sebetulnya bagaimanapun juga ini adalah masalah kemanusiaan yang memang juga harus kita sampaikan kepada masyarakat. Bagaimanapun juga kita juga memahami bahwa harga nyawa pun juga memang sangat harus kita lindungi sebagai sebuah hak. Kan kalau kita lihat di dalil misalkan kan ada waman ahyaha faka'anna ahyana sajami'a. Jadi barang siapa yang menghidupkan seseorang, maka dia bagaikan menghidupkan manusia semuanya. Saya pikir ini merupakan hal yang sangat spiritual sekali untuk kita ungkap di sini sebagai mengingatkan kita bersama. Ini adalah bagian daripada bagaimana COVID-19 sampai saat ini juga sudah ada 1.791 dan ini nampaknya juga semakin terus bergerak. Biasanya ketika ada liburan, ada hari raya dan sebagainya, mungkin barangkali kita juga bisa melihat setelah komplitnya mungkin setelah 4 atau 6 minggu barangkali juga akan terbaca sejauh apa sih sebetulnya penularan di situ. Mudah-mudahan saat ini kita juga sudah bisa menyiapkan segala sesuatunya, dan saya pikir ini merupakan keutamaan bagaimana vaksinasi juga harus kita lakukan, karena tentu saja kita paham tadi sudah diingatkan pemerintah selama ini juga melakukan 3T dan masyarakat juga melakukan 3M. Tentu ini harus sinergis. Tidak bisa tidak bahwa kalau 3M-nya juga bocor, maka tentu saja 3T-nya yang dilakukan oleh pemerintah juga kita bisa memahami kejadian di banyak negara kayak seperti di
India misalkan yang akhir ini, tetapi yang sebelum-sebelumnya kita bisa lihat di Italia dan sebagainya. Tentu saja ini merupakan sebuah keharmonisan. Nah, ada vaksin, tetapi vaksin tentu saja ini jangan dianggap sebagai suatu pengganti daripada penanggulangan strategi yang selama ini juga sudah kita lakukan, tapi menjadi bagian daripada sebuah pelengkap ya daripada apa yang sudah kita lakukan selama ini. Nah, ini barangkali juga tren kasus yang ada di beberapa negara. Kalau kita lihat di sini memang sangat fluktuatif. Mereka juga berwave, artinya bergelombang. Dan tentu saja kita berharap Indonesia mudah-mudahan sudah mencapai suatu gelombang pertama dan mudah-mudahan turun dan seterusnya. Tentu saja ini menjadi hal yang sangat penting bagi kita untuk kita dapat kita bersama-sama melakukan. Kalau kita lihatin kayak seperti di Eropa, di Jerman, Kanada, Amerika, nampaknya juga sangat fluktuatif sekali. Sehingga kalau kita lihatin dengan ini maka sangat terkesan sekali, terutama Amerika itu sangat mengharap vaksin. Sangat mengharapkan vaksin karena memang di situ nampaknya dengan upaya pemahaman liberalisme dan sebagainya, hak dan sebagainya. Nah, tentu saja menurut saya ini ada dampak yang setidak-tidaknya menurut saya adalah kepada masyarakat ada kebebasan individu dan seterusnya. Nah, disinilah sebetulnya kita bisa melihat tingginya angka kasus dan sekaligus harapan-harapan terkait juga dengan adanya strategi yang lain selain yang sementara ini adalah 3T maupun juga dengan 3M-nya yang dilakukan. Nah, ini yang kita harapkan tadi, jadi ini merupakan satu kesatuan secara sinergis. Pemerintah menyiapkan 3T, tetapi ini adalah sangat high cost menurut saya ketika kita lalai dengan 3M, maka 3T-nya akan jebol. Dan ketika 3T-nya jebol, pertama bukan hanya sekedar biaya, tetapi risiko terutama para lansia dan seterusnya, para mereka yang dengan penyandang komorbid dan seterusnya, ini akan menyebabkan banyak kematian. Nah, ini pun kalau kita bisa lihatin dengan 3T, 3M dan seterusnya, nanti juga kita lengkapi dengan yang namanya vaksinasi. Kita memberikan bagaimana bisa mengebalkan mereka tanpa mereka sakit, tetapi mereka sudah memiliki kekebalan. Ini harus dilakukan secara sinergis. Kemudian yang kalau kita lihat dari sini, maka tentu saja manfaatnya vaksinasi maupun juga imunisasi itu sangat tinggi sekali. Bahwa setidaknya secara individu kita menyiapkan, kita tentu saja mendapatkan kekebalan imunisasi. Dan apabila itu jumlahnya sangat banyak, mayoritas, kalau di sini kita harapkan setidaknya 70%, maka harapannya akan menimbulkan kekebalan kelompok. Ketika kekebalan kelompok, maka tentu saja dengan 70% itu sudah masyarakat bisa mampu menghalau ataupun juga menanggulangi daripada terjadinya infeksi yang lebih menyebar secara secara cepat di masyarakat. Dan ini menjadi hal yang sangat penting, karena itu maka kita berharap dan di Indonesia dengan target 181,5 juta itu adalah salah satunya adalah untuk mencapai 70% daripada immunity itu. Kemudian tentu saja manfaat yang lain, vaksin ini mungkin juga ini adalah vaksin baru, tentu saja perlu untuk dilakukan penelitian lebih jauh, korelasi maupun juga proteksi antar lintas kelompok maupun juga antar lintas umur, ataupun bahkan juga antar lintas antigen ya. Tentu saja ini bisa kita juga bisa lakukan. Bagaimana misalkan juga pada akhirnya nanti dengan adanya vaksin COVID terjadinya biasanya dengan flu dan seterusnya. Barangkali juga bisa kita lihatin dengan vaksin COVID, barangkali juga flu-nya dan seterusnya mungkin juga bisa mengalami penurunan. Barangkali kayak seperti itu juga bisa dilihat interkoneksi antar antigen dan seterusnya. Tetapi jelas bahwa selama ini WHO maupun juga VI, Global Alliance Vaccination Innovation ini juga sudah melakukan beberapa juga studi, antara lain bahwa return of investment daripada vaksinasi maupun imunisasi ini cukup tinggi, bahkan dibandingkan juga dengan public infrastruktur, preschool education dan seterusnya. Ini tidak berarti bahwa ketika kita memperlihatkan yang namanya vaksinasi return of investment 16 kali terus kita tidak membangun yang lain, tidak. Tentu saja kalau ini hanya membandingkan
kalau kita melakukan investasi di dalam vaksinasi, maka ada return of investment-nya sampai 14 kali. Mungkin demikian yang bisa kita jelaskan, dan tentu saja Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat negara-negara saat ini juga berlomba-lomba dan seterusnya, maka kalau kita lihatin jumlahnya, tentu saja Indonesia kemarin juga mengalami beberapa hambatan terkait dengan vaksin, walaupun saat ini juga harapannya dengan diplomasi vaksin yang sudah dilakukan cukup masif, insya Allah mudah-mudahan bulan-bulan ke depan bahkan ini juga akan cukup banyak, bisa 30 juta bahkan dilihatin bisa juga 40 juta per bulan. Nah ini yang menurut saya memang harus tidak bisa tidak, maka teman-teman dari Muhammadiyah dan sebagainya juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan, bahkan harus bisa memberikan peranan role yang ke depan di dalam hal ini. Ya ini laju vaksin di beberapa negara tentu saja akan berbeda-beda. Kalau kita lihatin di India sudah cukup tinggi sekali, bahkan kemarin rata-rata daily-nya itu sampai 4 juta. Ya. Kemudian di Amerika daily-nya bisa sampai 3 jutaan. Tentu saja ini harapannya Indonesia setidak-tidaknya kalau memungkinkan 1 juta, karena selama ini paling tinggi itu cuma hanya masih sekitaran 500-an. Jadi masih setengah jutaan. Ini yang memang perlu untuk kita tingkatkan. Kemudian kalau kita lihatin vaksin-vaksin program, nah tentu saja saya pikir sudah jamak, masyarakat sudah memahami harus aman, efektif, dan juga halal. Nah, tentu saja pemilihan-pemilihannya menjadi hal yang penting dan harus kita ngikuti dengan rekomendasi tadi para ahli. Ya, tentu saja ahlinya di sini untuk vaksin ada di sini adalah ITAGI, Indonesian Technical Advisory Group on Immunization. Jadi di sini dipimpin oleh Profesor Ri. Nah, tentu saja mereka memberikan beberapa rekomendasi-rekomendasi. Tentu di situ ada keamanan, efikasi, lama perlindungan, dan seterusnya. Dan tentu saja yang lebih penting lagi adalah memang harus ada emergency use of authorization daripada Badan POM. Nah ini adalah fatwa-fatwa tadi sudah disampaikan, termasuk vaksin COVID dari Sinovac sejauh ini. Kemudian juga yang lain-lain juga termasuk vaksin AstraZeneca. Nah kalau kita lihatin, kita langsung ke AstraZeneca, kita bisa lihat bahwa Indonesia kalau kita lihatin ada merupakan tentu saja negara yang mendapatkan eligibilitas daripada COVAX Facility yang selama ini juga membantu. Kemudian kalau kita lihatin daripada AstraZeneca itu sendiri telah mendapatkan WHO Emergency Use Listing, artinya bahwa dari badan otoritas daripada WHO telah menyatakan bahwa itu aman dan efektif. Kemudian di dalam intervensi pemberian ini memang agak lama dibandingkan dengan vaksin Sinovac yang mungkin juga memerlukan 28 hari, mulai 2 minggu sampai 28 hari, tapi ini dosis kedua setidaknya ada bisa menjadi 12 minggu, artinya kalau kita lihatin di sini menjadi bisa 3 bulan. Nah, tentu saja ini menjadi hal yang sangat penting untuk mengingatkan kembali bahwa ketika sudah 3 bulan dan seterusnya, memang harus ada mobilisasi untuk mengingatkan, apalagi terutama lansia dan seterusnya, untuk kita bagaimana agar mereka itu tidak drop out untuk kepada vaksin yang kedua. Kemudian efektivitasnya juga cukup tinggi sampai 77,2 setelah pemberian dosis kedua. Kemudian yang jelas bahwa BPOM juga sudah menyampaikan emergency use authorization-nya. Nah ini yang kalau kita lihatin dari beberapa yang sudah disampaikan, terutama terkait banyak pelaporan terkait dengan kejadian ikutan pasca imunisasi yang dianggap berat, terutama pada lansia dan seterusnya, maka kalau kita lihatin di sini dari kajian dari Komnas KIPI, Komisi Nasional KIPI yang dipimpin oleh Prof. Hingki, ya, Indrawan, sampai saat ini memang belum ditemukan kejadian ikutan pasca KIPI yang berat yang disebabkan oleh karena vaksin atau vaksinasi itu sendiri. Memang ada beberapa kejadian-kejadian yang mungkin banyak dilaporkan di media-media, tapi sifatnya adalah koinfeksi di dalam kesimpulan yang diberikan oleh Komnas KIPI.
Nah, tentu saja kita juga tidak perlu untuk terlalu gegabah dan terlalu menjadi takut, karena kalau kita lihatin walaupun ada KIPI itu angkanya juga rendah, 4,2/1 juta vaksinasi, sehingga sebetulnya ini cukup aman. Mungkin juga hanya kejadian-kejadian ringan, gatal dan seterusnya, barangkali ini juga hal-hal yang barangkali juga seringkali juga terjadi. Yang lain tentu saja kita bisa melihat daripada informasi daripada keamanan vaksinasi COVID itu yang juga dikeluarkan oleh BPOM. Kita paham juga selain dari BPOM juga ada European Medicine Agency EMA itu juga sudah melakukan hal ini, bahwa terkait dengan kualitas dan sebagainya itu juga sudah dilakukan keamanannya. Kemudian tentu bisa lihat kalau dikaitkan juga dengan KIPI, memang seringkali mendapatkan berita-berita porsi yang tidak semestinya. Tentu seringkali juga menimbulkan risiko komunikasi yang perlu untuk kita tanggulangi bersama terkait hal ini, sehingga tidak menjadi yang namanya hoak dan rumor dan seterusnya. Dan yang jelas bahwa vaksin AstraZeneca itu manfaatnya lebih besar daripada risikonya. Karena itu memang kita perlu untuk menyikapi ini, untuk kita tetap memanfaatkan setelah tadi misalkan kemarin juga ada yang dihentikan oleh oleh BPOM untuk bed tertentu, tetapi ketika kemarin juga sudah diumumkan misalkan bahwa dari sisi uji mutu baik otosisitas, sterilitas itu baik, maka tentu saja kita katakan kepada mereka, kepada pengguna dan seterusnya bahwa vaksinnya tidak termasuk yang cukup aman. Nah, ini yang kemarin juga penjelasan dari Badan POM terkait dengan pemutahiran informasi keamanan vaksin yang kemarin juga sempat tidak digunakan untuk ditunda dan seterusnya. Jadi ini sudah dapat digunakan kembali. Jadi kalau kita lihatin penjelasan Badan POM per tanggal 16 Mei 2021, berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa tidak ada keterkaitan antara mutu vaksin AstraZeneca nomor batch yang tadi ada CT-MAV547. Jadi itu ada beberapa jumlah yang kemarin sempat kita hentikan untuk digunakan atau ditunda. Tidak boleh digunakan sampai hasil dari Badan POM juga sudah keluar. Ternyata juga keluar, maka di sini tidak ada keterkaitan antara vaksin tersebut dengan KIPI yang dilaporkan. Karena itu maka vaksin tersebut dapat digunakan kembali. Yang lain tentu saja ini adalah platform-platform yang sudah yang ada. Tentu saja ini mungkin agak cukup teknis, dan tentu yang penting bahwa suhu juga ada penyimpanan vaksin yang 2 sampai dengan 8 derajat Celcius ini. Ini menjadi hal yang sangat penting karena ini adalah penyimpanan yang umum yang di banyak tempat dilakukan. Kemudian tentu yang lain pemberiannya intramuskular dan seterusnya. Jadi kalau kita lihatin di sini memang ada beberapa yang masih juga dikaitkan juga defeksifnya, misalkan harus menjaga antara 2 sampai dengan 8 derajat Celcius, kemudian botol vaksin yang telah dibuka di Bandara Bursa juga perlu untuk kita lakukan, jangan digunakan kalau dalam vial setelah 6 jam misalnya. Kemudian tentu yang lain, kalau kita lihatin di sini ada juga pernyataan juga yang dari BPOM juga bahwa vaksin itu bebas dari pengawet. Kemudian tidak ada yang berasal dari binatang atau manusia, semua merupakan bahan produk farmatika. Jadi ini hal-hal yang mungkin juga meyakinkan kepada kita penting agar kita juga melihat bahwa vaksin-vaksin yang kita gunakan adalah vaksin yang memang aman, juga termasuk halal. Nah, ini juga yang dari Majelis Ulama, tentu saja barangkali juga ini menjadi penting juga untuk kita perhatikan bahwa di sini Majelis Ulama juga memberikan hukumnya mubah, ya, hukumnya mubah karena apa? Tentu saja di sini pertama dari sisi agama, dan tentu saja kalau kita lihatin pentingnya juga bagaimana suatu ikhtiar tadi kan bersama-sama. Kemudian tentu di sini
kita menghadapi situasi kedaruratan, dan tentu saja ini menjadi hal sangat penting bagi kita untuk kita setidak-tidaknya menjadi hal di mana kita juga harus bersama-sama melakukannya. Dan yang lain tentu kalau kita lihatin di sini tentu mulai dari keamanan, kualitas maupun juga kemanjuran terus untuk dijaga di sini. Nah, ini juga di beberapa yang sebelum-sebelumnya teman-teman kita dari NU juga melakukan vaksinasi menggunakan AstraZeneca, terutama di Jawa Timur banyak, juga di beberapa tempat sekarang juga sudah mulai. Kemudian yang lain juga ada kajian-kajian yang juga mungkin dari Ifakul Ulama dari United Kingdom juga sudah melakukan terkait dengan AstraZeneca. Kalau kita lihatin di sini bahwa vaksin yang sudah kita gunakan dari AstraZeneca itu juga sudah 2 juta lebih. Dan tentu saja dengan angka-angka tersebut lebih meyakinkan kembali lagi kepada kita manfaat daripada AstraZeneca itu. Mohon izin saya mau itu. Soalnya mohon maaf di Bogor hujan besar nih. Kami tidak mendengar. Mohon maaf. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihatin di sini AstraZeneca juga sudah digunakan, terutama petugas publik itu sudah hampir 2 jutaan, ditambah dengan lansia, ditambah lagi dengan SDM, sehingga dengan demikian maka juga penggunaannya sudah cukup tinggi sebetulnya. Kalau kita melihat juga dari sisi dampak efek samping dan seterusnya, maka tentu saja dengan jumlah yang sudah 2 jutaan maka mungkin termasuk relatif kecil, apalagi juga dari banyak kajian-kajian yang dilakukan oleh Komnas KIPI, maka kita lihatin bahwa dari sebagian besar di situ adalah koinsiden, jadi tidak berkaitan langsung. Yang lain kita bisa melihat juga di sini adalah strategi juga ke depan, karena bagaimanapun juga sasaran kita juga cukup besar, ada 181,5 juta sasaran dikalikan 2 dengan jumlah nantinya juga menjadi 260-an lebih, 426 lebih, maka tentu saja kita cukup hanya menggunakan 1 vaksin. Karena memang keterbatasan tentu saja kita buat salah satunya adalah memang masuk di dalamnya adalah AstraZeneca. Tapi ke depan memang harus kita melakukan bagaimana melakukan kemandirian dari sisi program. Karena itu maka memang bukan hanya sekedar membeli, tetapi bagaimanapun juga kita melakukan kerjasama bilateral. Mungkin juga kita juga mengembangkan sendiri vaksin-vaksin yang sampai saat ini juga dilakukan adalah vaksin merah putih yang diikuti oleh banyak konsorsium daripada universitas maupun juga lain. Tentu saja kalau kita lihatin mengingatkan juga dari ITAGI bahwa juga ada beberapa hal yang menjadi penting bagi kita untuk kita ikuti. Pertama adalah vaksin COVID-19 itu public good. Nah, di sini memang pemerintah memberikan gratis karena itu menjadi bagian daripada public good. Kemudian yang kedua, agar juga mencapai herd immunity, maka sasarannya setidaknya 70%, maka kita juga menghitung setidaknya yang sudah kita lakukan adalah 181,5. Kemudian vaksinasi COVID juga mencakup usia lanjut lebih 60 tahun. Nah, ini lansia juga menjadi bagian prioritas yang saat ini juga dilakukan, diakselerasi pencapaiannya. Yang lain vaksinasi dilakukan melalui fasilitas kesehatan yang tentu saja sesuai dengan standar, dan tentu saja menjadi yang sangat penting adalah bagaimana memperkuat surveillance KIPI, jadi kejadian ikutan pasca imunisasi. Ini barangkali juga tujuan, mungkin saya pikir tidak cuma membacakan, yang jelas bahwa kita bagaimana tujuan secara umum adalah untuk menurunkan angka kesakitan dan angka kematian, dengan harapannya ini juga sudah tercapai secara bagus, secara baik. Barangkali juga bagaimana juga menjaga pada akhirnya juga produktivitas baik secara sosial maupun juga ekonomi. Tentu untuk mencapai ke sana tentu adalah bagaimana mencapai herd immunity, kemudian diperkuat dengan sistem kesehatan, bahkan juga sistem kesehatan ketika juga dengan vaksinasi, imunisasi, mungkin karena mereka juga tidak harus sakit dan seterusnya, akan membantu penguatan daripada sistem kesehatan itu sendiri.
Nah, ini mungkin juga perencanaan roadmap-nya yang saat ini juga sudah berjalan. Nah, tentu saja pemantauan, post marketing, surveillance terkait dengan vaksin ya, vaksin baru ini menjadi hal yang penting, termasuk di dalamnya adalah kejadian ya, ikutan pasca imunisasi. Yang lain, nah ini adalah skenario yang sudah kita buat, yang kita katakan 181,5 juta, yang harus kita siapkan untuk vaksinnya adalah 426.800.000 vial. Nah ini yang memang menjadi kewajiban untuk dipenuhi dan di secure, tentu saja bagaimana memastikan ketersediaan tersebut menjadi tugas daripada pemerintah. Nah, ini adalah bagian-bagian yang akan dilakukan bagaimana periode awal, periode kedua, dan seterusnya. Yang pertama, kita masih belum selesai juga, yang mungkin juga sudah boleh dibilang hampir 100% adalah petugas kesehatan. Petugas publik masih juga belum selesai, begitu juga dengan lansia. Dan ini yang memang harus diperkuat pada awal pemberiannya dianggap bisa mencapai April, tetapi tentu saja kemarin juga disepakati setidaknya lansia juga begitu juga dengan petugas publik selesai pada akhir Juni. Sehingga dengan akhir Juli maka kita akan memasukkan vaksin-vaksin yang tentu saja dengan melakukan akselerasi, karena pada tiap bulannya itu bisa mencapai 30, 40, bahkan kalau kita lihatin harus selesai misalnya sesuai dengan arahan Presiden yaitu Desember 2021, maka kemungkinan November itu pun juga harus bisa akselerasi bahkan sampai dengan 60 jutaan. Nah ini adalah sasaran-sasaran terutama yang kemarin, terutama baik itu lansia maupun yang publik ya. Dan ini yang tentu kalau kita lihatin dari sisi jumlah ininya seringkali juga bertambah karena selama ini kita menghitung target dengan angka data-data yang selama ini sudah ada di Dukcapil, di angka-angka kita, tetapi pada kenyataannya ketika juga di lapangan dan melakukan pendaftaran maupun juga dilakukan validasi lagi ternyata juga bertambah. Sama ketika juga dengan tenaga kesehatan pun kita juga bahkan pada akhirnya 1,6 jumlah keseluruhannya, bukan 1,3 ataupun juga 1,4 yang sebelumnya terdaftar. Tentu saja ini harus ada penambahan hal tersebut. Nah, ini adalah rencana-rencana yang bagaimana pemerintah harus bisa melakukan secure terkait dengan hal ini. Dan tentu kalau kita lihatin di sini mulai dari petugas kesehatan, lansia, dan petugas publik, masyarakat rentan dan sebagainya sudah dilakukan di situ beberapa yang sudah firm order, kemudian juga sudah sepakat dan seterusnya, ada beberapa yang masih opsional. Tentu saja ini bagian daripada yang kita bilang tadi adalah diplomasi vaksin. Dan ini kalau kita lihatin ketersediaan kita, apalagi juga kita mepetkan lagi sebagaimana arahan Presiden, Desember juga sudah selesai, maka kalau kita lihatin mungkin juga Oktober, November sangat besar sekali. Kalau kita lihatin itu bisa sampai di atas 60 juta satu bulan. Nah ini memang memerlukan bagaimana penggerakan seluruhnya daripada anak bangsa bersama-sama, juga bagaimana ini juga bisa kita kerjakan secara lebih efektif dan lebih efisien. Kalau kita lihat di sini, ini adalah angka-angka ketersediaan nantinya ke depan ketika perkiraan yang kita lakukan dan kita estimasi sampai sekarang ini yang menjadi bagian daripada diplomasi vaksin yang dilakukan oleh pemerintah. Tentu saja ketika melakukan diplomasi vaksin, maka leading sektornya yang di depan adalah memang Kementerian Luar Negeri, bukan Kementerian Kesehatan. Jadi mereka yang juga melakukan kerjasama bilateral, multilateral dan seterusnya. Nah ini aspek legal yang sudah kita miliki. Pertama juga ada peraturan Presiden Perpres terkait juga dengan pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi yang belum 1 tahun pun juga sudah dilakukan revisi. Kita bisa melihat di sini adalah kondisi bagaimana dinamisnya. Kemudian yang penting lagi selain juga Permenkes dan sebagainya, juga yang kemarin kita juga punya Juknis yang sebelumnya ditandatangani oleh setingkat dirjen, sekarang diangkat jadi keputusan Menteri Kesehatan. Dengan demikian maka
aspek-aspek legal kita menjadi semakin kuat untuk kita jalankan. Nah, ini adalah strategi-strategi yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian juga oleh teman-teman di daerah. Maka tentu saja kita berharap kita tidak hanya menggunakan satu yang selama ini juga kita jalankan, misalkan berbasis Vaskes, tapi nanti juga ada berbasis institusi. Alhamdulillah teman-teman di Muhammadiyah juga sudah melaksanakannya, basisnya adalah institusi ya kemarin. Kemudian juga ada vaksinasi massal yang mungkin juga memerlukan ruangan yang besar, aula, maupun juga stadion dan seterusnya. Juga vaksinasi massal bergerak yang mungkin juga bisa bersifat di pasar maupun juga bahkan juga melalui drive-thru. Nah, ini juga bisa kita lakukan bersama-sama sehingga semua kemungkinan bisa kita lakukan dengan tentu saja berpegangan kepada juknis yang kita miliki ya. Dan Bapak Ibu sekalian, ini juga ada hal yang perubahan-perubahan yang selama ini juga kita lakukan berupa bagaimana agar pelaksanaan ini jauh lebih praktis, jauh lebih cepat. Maka tentu saja yang sebelumnya misalkan menjadikan penyederhanaan yang sebelumnya ada 5 meja, kemudian menjadi 2 meja. 5 meja, 1 meja 1 aja juga sudah ada, misalnya 1A, 1B dan seterusnya. Kemudian meja 2 dan meja 3, kemudian dengan yang cara yang baru dijadikan 1 menjadi meja 1. Meja 4 dijadikan meja 2 dengan beberapa perubahan. Kalau kita lihatin di sini dengan penyederhanaan, maka meja 1A, 1B yang dulu mungkin ada banyak komputer dan seterusnya harus disediakan karena ada pendaftaran, kemudian pendaftaran di tempat dan seterusnya. Maka saat ini dirubah menjadi sebuah ruang tunggu dengan petugas mobile. Jadi mereka memegang HP yang mungkin juga terkoneksi dengan Peduli Lindungi yang ngecek yang bersangkutan sudah terdaftar atau tidak. Kalau belum terdaftar nanti akan ditandai, tidak berarti bahwa mereka harus daftar dulu baru masuk, tidak, tetap mereka juga akan melalui dengan meja 1. Maka setelah dicek apakah mereka terdaftar ataupun tidak, nanti akan diberikan kertas kendali yang diisi nantinya oleh sasaran maupun juga dibantu oleh petugas mobile. Nah, semua mereka, apakah mereka ternyata di mobile, di lindungi terdaftar atau tidak, mereka eligible, berhak untuk dilakukan vaksinasi. Karena itu mereka juga harus mendatangi meja 1, yaitu dengan dilakukan screening. Nanti screeningnya ada di kertas kendali itu juga, tanda vital dan seterusnya. Kemudian yang mereka yang lolos nanti dilakukan vaksinasi di meja itu juga. Jadi tidak pindah-pindah, tetap di meja 1. Kemudian setelah selesai itu, maka tentu saja mereka akan ke meja 2. Nah, tadi pada di ruang tunggu yang belum terdaftar dan sebagainya, kemudian juga sudah dilakukan vaksinasi, maka nanti akan melengkapi data-datanya, pencatatannya ada di meja 2. Jadi ini adalah sebuah refleksi bagi kita, ini adalah sebuah keberpihakan juga kepada sasaran. Jadi sasaran divaksinasi, baru daftar di belakangan di situ. Kemudian yang berikutnya juga ada waktu observasi yang dikurangi 15 menit. Ini pun juga atas rekomendasi, ini bukan lagi menunggu, sudah ada dari ITAGI maupun juga Komnas KIPI. Ini juga sudah dilakukan di sana bagaimana untuk lebih menyingkatkan waktu, terutama bagi mereka yang tanpa ada gejala dan seterusnya bisa kita bedakan. Tidak perlu 30 menit, yang 30 menit nanti juga ada beberapa kriteria, terutama mungkin mereka yang juga pernah alergi dan seterusnya, mungkin juga kita perlukan di situ. Kemudian ada beberapa yang juga ditambahkan, kita juga ada kartu vaksinasi yang tercetak. Jadi daerah-daerah yang ingin mengalami kesulitan, terutama terkait juga dengan tidak punya komputer dan sebagainya, maka kita menyiapkan di situ juga kartu vaksinasi yang nanti diisi dan ditulis tangan. Kemudian di situ di dalamnya juga kapan harus kembali dan seterusnya. Ya. Ini adalah penyederhanaan sekali. Dengan demikian maka mengurangi meja, mengurangi penyediaan komputer, mengurangi penyediaan printer. Ya, tentu saja ini akan menjadi kemudahan terutama di daerah-daerah yang barangkali nantinya juga mengalami juga kesulitan sarana-sarana tersebut. Kemudian yang lain yang
berikutnya terkait dengan tadi yang petugas mobile yang di ruang tunggu, mereka cuma hanya mengecek dengan HP nama maupun juga NIK-nya muncul di situ kalau sudah terdaftar siap divaksin. Tetapi apabila belum terdaftar maka dapat dilakukan pendaftaran untuk support, artinya pada meja kedua nanti, tidak harus ke meja 2, tapi melewati meja 1 yang divaksin terlebih dahulu. Ya sudah divaksin baru nanti identitasnya dituliskan kembali lagi di situ. Dengan demikian maka dia mendapatkan vaksinasi walaupun saat itu masih belum terdaftar sejak awal. Dan inilah setidaknya akan mengurangi juga kerumunan terutama pada meja 1 ya. Ini adalah lembar ya, lembar untuk kendali ya. Bagaimanapun juga di sini juga hampir keseluruhan aktivitas yang ada di meja 1, meja 2 itu juga ada di sini. Kita mulai dari petugas mobile, mereka juga akan melakukan verifikasi terkait data, nama dan seterusnya. Ada NIK, biasanya kalau sudah terdaftar hanya tinggal conteng-conteng terkait dengan hal itu. Kemudian kartu ini akan diberikan kepada yang bersangkutan, kepada sasaran untuk dibawa kepada meja 1. Nah, meja 1 nanti akan diperiksa mulai dari suhu, tekanan darah dan seterusnya. Kemudian ada beberapa pertanyaan-pertanyaan sederhana. Jadi sudah tidak banyak lagi yang dipertanyakan kayak seperti yang awal. Tentu saja ini akan sangat-sangat memudahkan di sini. Misalkan pertanyaan 1, Anda memiliki riwayat alergi. Nah, ini saya pikir menjadi hal yang sangat penting bagi kita. Kalau ada jawaban alergi dan seterusnya, jika ya maka diberikan di rumah sakit atau apa dan seterusnya. Kemudian tentu menjadi hal-hal bagian bagi kita apalagi memiliki riwayat alergi berat setelah divaksinasi COVID sebelumnya, artinya vaksinasi yang pertama mengalami riwayat berat, maka kalau iya maka merupakan kontraindikasi untuk diberikan pada vaksinasi yang kedua. Ini adalah semua keputusan yang diberikan oleh para ahli, tentu profesi dan sebagainya juga yang masuk di dalamnya adalah salah satunya adalah yang ada di ITAGI. Kemudian sedang hamil dan seterusnya, jadi sudah dipermudah. Kemudian yang untuk lansia nanti akan ada tambahan-tambahan sedikit pertanyaan. Tetapi nantinya pada hasilnya, hasil screening apakah dia lanjut vaksin, ditunda maupun juga tidak diberikan. Kemudian hasil vaksinasinya baru dicatat di sana jenis vaksin dan seterusnya, jamnya kapan divaksinasi. Kemudian setelah itu menuju kepada pencatatan, bagaimana kita katakan tadi mereka yang belum terdaftar dan seterusnya, justru di meja 2 nanti akan dilengkapi pencatatannya. Nah, ketika selesai observasi, mungkin sambil dicatat macam-macam dan seterusnya, identitasnya bagi mereka mungkin setelah itu sampai 15 menit barangkali tidak ada gejala, maka mereka akan ditulis dari observasinya tanpa gejala atau ada keluhan. Kalau ada keluhan sebutkan apa, pusing, mungkin juga mual dan seterusnya, bisa dilakukan dan dicatat oleh petugas di situ. Nah, ini bagi mereka yang sudah, maka dia akan diberikan kartu vaksin. Kartu vaksin ini bisa juga dilakukan secara virtual. Tetapi bagi mereka yang tidak menyiapkan dan sebagainya, maka bisa dilakukan dengan kartu yang seperti ini yang juga sudah bisa diisi. Sehingga dengan demikian, maka harapannya kartu ini juga selain juga memberikan status terkait dengan vaksin, kapan juga mereka juga kembali. Kemudian kalaupun juga ada keluhan, mungkin juga perlu ada nomor kontak di sana, di siapa yang dihubungin dan seterusnya. Selain tentu di baliknya juga ada mengingatkan kembali untuk menggunakan 3M. Jadi ini ada bagian yang diberikan kepada untuk menyederhanakan agar jangan sampai kita terpaku dengan elektronik misalkan IT yang mungkin juga seringkali juga terganggu karena juga sinyal dan sebagainya. Ini juga yang sudah dilakukan oleh teman-teman juga di beberapa daerah, seperti juga vaksinasi COVID-19 untuk lansia di area Kerawang dan sebagainya. Kemudian juga ada drive-thru sentra vaksinasi Indonesia Bangkit dan seterusnya. Jadi merupakan kegiatan-kegiatan di mana yang tentu saja ini sangat sangat bisa kita dukung karena juga kita lakukan, apalagi juga nanti dengan saudara-saudara kita, teman-teman di Muhammadiyah dengan segala fasilitas yang dimiliki, tentu saja
akan sangat kita harapkan untuk melakukan lebih, bahkan juga membantu, bahkan juga dalam ini adalah memfasilitasi, bahkan juga melakukan monitoring, bahkan untuk menjadikan membantu memfasilitasi yang lain juga. Nah, ini adalah contoh-contoh yang sudah dilakukan oleh masyarakat, bagaimana mereka juga melakukan inovasi-inovasi, terutama terkait dengan lansia, karena memang kita juga mengalami kesulitan, mereka juga tidak bujuk, bahkan juga ada kegiatan kalau mereka mendapatkan satu lansia, teman-teman yang masih segar-segar, ya, yang mungkin masih belum waktunya, bahkan juga bisa divaksinasi, yang penting bisa mendapatkan lansia 2 atau lebih untuk dibawa. Dan ini adalah contoh-contoh bagaimana juga penjemputan yang kita lakukan dengan model local wisdom. Mereka juga ada odong-odong dan seterusnya. Ini kan sebetulnya kalau model di Amerika, model ini kan juga drive-thru juga ini. Jadi mereka juga tidak harus pindah dan seterusnya. Bahkan juga dengan becak juga sudah bisa kita lakukan. Bahkan juga nanti sebagaimana tadi, apalagi juga teman-teman di Muhammadiyah ada tempat ruangan yang juga dan sebagainya akan jauh lebih memudahkan. Juga tentu penting kita juga melakukan di sini juga balai desa dan seterusnya, tetapi untuk bagaimanapun juga kita serahkan juga kepada teman-teman di daerah, teman-teman di lapangan untuk melakukan inovasi-inovasi yang lebih memudahkan kepada sasaran untuk mendapatkan akses terhadap vaksin. Nah, ini juga contoh beberapa mereka juga meningkatkan cakupan bahkan juga di malam hari, tergantung kepada teman-teman di daerah. Kalau hari juga akan mengalami kesulitan, mungkin juga kami juga, saya sendiri juga pernah pengalaman waktu di puskesmas melakukan vaksinasi setelah Isya. Setelah Isya kita kumpulin, kenapa? Karena kalau siang hari mereka juga pergi ke ladang, dibawa juga anak-anaknya, bayi-bayinya ke ladang dan seterusnya, sehingga kita jemput ketika malam hari, kita ke surau dan sebagainya, langsung kita kumpulkan dengan anak-anaknya untuk kita suntik. Jadi ini juga bagian daripada ini, juga teman-teman juga sudah melakukan juga malam hari dan seterusnya, tergantung daripada kesepakatan dan masyarakat setempat, kemudian bagaimana local wisdom di daerah. Nah, itu barangkali beberapa yang bisa kita sampaikan. Tentu saja kami sangat menghargai apa yang juga sudah diinginkan maupun juga tawaran yang menarik bagi kita, bagaimana juga teman-teman dari Muhammadiyah juga bisa melakukan hal tersebut untuk setidak-tidaknya memberikan kontribusi, bukan sekedar kontribusi tetapi juga menjadikan teladanan barangkali di sini untuk kita melakukan vaksinasi bersama. Saya pikir ini menjadi hal yang menarik untuk kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Dr. Asik Surya. Sangat menarik presentasi yang diberikan, juga sangat detail dan jelas. Dan saya juga menyapa Bapak Ibu yang berada di YouTube channel Muhammadiyah COVID-19. Ada Bapak Sekretaris Jenderal MUI di sini. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Sangat luar biasa. Sambutan dari Bapak kami sangat apresiasi. Kemudian juga ada rekan-rekan yang belum bisa masuk di Zoom, kami persilakan untuk mengikuti di YouTube. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi kita sudah dengarkan dari Dr. Asik Surya. Beliau adalah Kepala Subdirektorat Imunisasi dari Dirjen P2P, dan mohon izin dokter, ada beberapa pertanyaan di sini. Baik, yang pertama adalah Dok, apa bedanya CTMAV 547 dan 549? Kemudian juga ada yang bertanya, apakah ada batasan umur Dok untuk vaksin AZ ini? Dan lalu untuk haji dan umroh, bagaimana Dok vaksin AZ ini, apakah direkomendasikan dan bagaimana dengan vaksin yang lain?
Serta walaupun tadi dokter sudah menyebutkan bahwa tidak ada efek samping yang berhubungan dengan vaksin AZ pada kasus meninggal, tetapi kami mohon izin ditegaskan lagi dokter agar menjadi jelas untuk warga Muhammadiyah dan seluruh masyarakat. Kami persilakan, Dok. Baik, yang nomor tadi CTMA 47 maupun juga 59 itu adalah nomor bed yang kebetulan mungkin juga hanya ada satu bed yang barangkali yang 47 itu yang kemarin yang yang diduga berhubungan dengan KIPI yang dilaporkan, sehingga dengan demikian maka itu yang dilakukan penelitian terkait dengan hal tersebut dan untuk sementara tidak digunakan. Nah, sambil menunggu apa yang dilakukan oleh BPOM, nah, BPOM sudah mengeluarkan hal tersebut bahwa itu juga sudah aman, sudah dilakukan uji mutu, uji sterilitas maupun juga uji toksisitasnya ternyata aman, maka juga bisa digunakan kembali dan dianggap bahwa itu tidak berhubungan juga sekali dengan terkait dengan vaksinnya. Jadi itu merupakan vaksin yang cukup aman di situ. Itu yang terkait dengan nomor bed. Jadi karena kita juga punya serial bed, maka bed yang bersangkutan yang diduga dengan KIPI, kalau itu diduga maka itu dihentikan dulu. Ada bednya gitu. Jadi kalau bednya banyak, ada 1000 ya 1000 kita hentikan. Tapi yang lain juga bisa kita gunakan untuk sementara itu. Sambil menunggu uji uji mutu yang dilakukan oleh Badan POM. Ketika uji mutu sudah selesai, apa hasilnya, dan juga ada kajian juga bersama dengan Komnas KIPI, maka BPOM juga melakukan kembali lagi mengumumkan bahwa itu juga bisa digunakan misalkan hal tersebut. Jadi ini seluruhnya juga bergantung juga kepada laboratorium dan kita menjadi sebuah sistem yang benar-benar sebetulnya kita menggunakan keamanan bagi pengguna vaksin. Kemudian batasan umur. Sebetulnya kalau kita lihat daripada vaksin awal daripada AstraZeneca memang digunakan di atas 18 tahun. Walau 18 tahun ke atas, bahkan itu sampai kepada umur 70-an lebih, sampai 80-an kalau nggak salah itu yang juga digunakan. Nah, kalau kita baca vaksinnya memang cukup aman sekali, bahkan tanpa harus juga melakukan berbagai tes-tes yang biasa dilakukan, misalkan juga tes katakanlah terkait dengan diabetes dan sebagainya. Jadi itu tidak diperlukan. Karena itu kita juga confident terkait dengan hal itu, walaupun juga pada awalnya juga ada dilaporkan ini belum tentu benar, terutama di media, karena kita paham di media apalagi juga internasional, kita paham di sini juga ada unsur juga saling menjatuhkan dan sebagainya. Nah, tentu saja kita harus percaya menurut saya ke arah laboratorium dan sebagainya. Dan tentu saja dengan demikian seringkali juga Bapak Ibu sekalian yang seringkali apa yang dibilang Pak Agus tadi, kita harus bertanya kepada ahlinya. Kita nunggu juga hasil laboratorium dengan sabar dan seterusnya, jangan untuk membuat berita-berita atau hoax yang kita kembangkan. Tentu saja itu menurut saya itu adalah yang paling baik untuk itu fasalu ala dzikri lah. Maka kita juga bertanya kepada ahlinya. Jangan kita juga mengikuti hal-hal yang sebetulnya kan kita juga punya perintah untuk kita mengecek juga apabila juga ada berita dan seterusnya apakah benar. Nah, itu sebetulnya kita mungkin juga bisa bertanya kepada otoritas di sini. Otoritasnya siapa terkait vaksin? Nah, tentu saja BPOM. Kemudian terkait dengan klinis macam-macam siapa, mungkin Itagi. Barangkali kayak seperti itu mungkin menjadi bagian yang penting bagi kita. Kemudian batasan umur untuk saat ini memang kalau kita lihatin efek samping ringan tentu saja memang malah juga justru terjadi banyak di kaum yang lebih muda. Karena itu maka AstraZeneca kemarin itu sangat dianjurkan kepada mereka-mereka yang sudah lansia. Bahkan saat ini karena kalau kita lihatin angka kejadiannya cukup lebih aman justru terutama pada lansia di atas umur 50 tahun, itu pun juga kemarin yang dimintakan agar setidaknya
batasan-batasan umur terkait juga dengan lansia ini juga lebih dipermudah, bukan 60 tahun bahkan 50 tahun sebagai targetnya. Nah, ini juga sebetulnya menjadi hal yang sangat penting. Jadi apakah ada batasan umur? Nah, sementara yang diberikan adalah di atas 18 tahun sampai ke atas, itu sebetulnya di situ. Kemudian bagaimana terkait dengan haji dan umrah? Yang selama ini kan sudah ada beberapa yang dilakukan dengan Sinovac, ya, dengan Sinovac. Kita masih belum tahu informasi yang resmi, apakah mereka informasi memang di media ada beberapa kalau Sinovac masih menunggu ini dan sebagainya. Tetapi tentu saja menurut saya ini penting bagi kita yang perlu untuk digarisbawahi. Negara Muslim terbesar yang menggunakan Sinovac itu ada 2. Dan kalau saya lihat di Turki itu satu-satunya hanya yang dipakai Sinovac, Turki. Nah, tentu saja ini menjadi hal yang sangat penting untuk menepis keraguan teman-teman, karena sekarang juga masih berproses listing use yang dari WHO untuk pendaftaran di sana. Tetapi dari negara-negara lain, termasuk kita pun juga dari sisi ininya juga sudah dikatakan dari sisi production ya, kita bisa menggunakan bagaimana cara produksi vaksin juga yang baik, itu sebetulnya yang sudah dilakukan oleh WHO. Tetapi bahwa itu administratif masih berkembang, kami juga menunggu juga dari China, terutama juga mungkin juga dari teman-teman di Bandung ya nantinya, tentu saja seperti itu. Tetapi sebagai ini apakah itu benar atau tidak, saya pikir terkait dengan vaksin Sinovac ini saya pikir kita juga harus ada penjelasan resmi terkait dengan hal tersebut. Satu. Yang kedua, negara Muslim terbesar ada 2, yaitu Indonesia sama Turki, itu dua-duanya menggunakan Sinovac. Itu sebetulnya. Jadi kalaupun misalkan ada keraguan Sinovac nggak bisa ini, saya pikir juga kedua negara saya pikir juga merupakan hal yang mungkin perlu untuk pertimbangan tentu. Tentu saja kalau kita lihatin WHO juga hanya menjelaskan bahwa yang diterima untuk vaksin efikasinya di atas 50%. Jadi ini merupakan hal yang penting bagi kita dan kita wait and see tentu saja daripada otoritas yang ada. Kemudian terkait dengan KIPI, tentu saja ini kami hanya menyampaikan juga terutama hasil penelitian yang dilakukan oleh Komnas KIPI. Jadi tentu saja sejauh ini memang tidak ada yang berhubungan sejauh ini ya. Sejauh ini tidak ada yang berhubungan yang langsung terkait dengan vaksin. Yang ada adalah koinsiden. Nah, tentu saja ini menjadi hal yang penting bagi kita untuk kita lakukan. Saya pikir menurut saya kita juga bisa mengkonfirmasi lebih jauh karena kita juga bersama-sama juga dengan teman-teman di Komnas KIPI. Tetapi apa yang dikeluarkan oleh dari Komnas KIPI bahwa sampai saat ini tidak ada hubungan atau juga yang terjadi adalah koinfeksi sampai saat ini. Tapi bahwa besoknya ada dan seterusnya, saya pikir ini kan berjalannya waktu. Tetapi apa yang dihasilkan selama ini laporan-laporan yang dibuat memang lebih banyak adalah koinfeksi, terutama yang terkait dengan kejadian KIPI yang berat. Ya. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, Dr. Umi. Baik, dokter. Sangat jelas apa yang... Halo. Halo. Mohon izin. Maaf, sinyalnya. Saya pikir di tempat saya yang enggak. Jadi, iya, sama dok. Baik. Jadi pertanyaannya banyak. Satu termin lagi ya dok. Apakah penyintas COVID harus menunggu 3 bulan untuk divaksin? Mohon dijelaskan dok. Ya. Kalau sudah lewat 3 bulan. Siap. Halo. Baik, mungkin sambil menunggu Dr. Umi yang masih ini, mungkin saya sudah tangkap pertanyaannya apakah harus menunggu dan seterusnya. Nah, di yang baru kalau kita lihatin, halo. Ya, silakan. Halo, izin saya langsung jawab tadi. Ya, maaf.
Ya, saya takut masih bergulir gitu istilahnya untuk sinyalnya, makanya saya memanfaatkan waktu saja. Jadi di screening yang baru sudah tidak disebutkan lagi sebetulnya apakah teman-teman itu COVID dan seterusnya, kayaknya juga masih berhak untuk divaksinasi. Ada bahayanya selama ini yang sudah kita lakukan bahwa teman-teman juga sudah punya katakanlah akibat COVID mereka juga sudah punya kekebalan, kemudian habis itu disuntikan, jangan-jangan terjadi ADE yang seperti ini, kemudian terjadi infeksi, reinfeksi macam-macam dan seterusnya, ternyata juga tidak ada. Karena itu maka dari ahli-ahli termasuk dari ITAGI itu pun juga sudah meningkatkan di situ, kalau di di kartu kendali di screening itu mereka juga tidak lagi bertanya. Memang awal-awal itu memang ditanyakan. Pertama terkait juga karena kita juga tidak punya pengalaman selama ini sejauh apa keamanan vaksinnya, itu baru-baru jadinya yang kita ikuti adalah kriteria kita yang sudah dilakukan di dalam fase 3. Nah, di fase 3 ini tentu saja akan berbeda karena itu adalah fase penelitian. Dan yang kita ikuti banyak sekali di situ ada eksklusinya yang ternyata hanya sebetulnya untuk melihat bahwa apakah ini benar-benar diakibat agar imunitas yang dihasilkan itu benar-benar bisa dikaji bahwa ini ada hasil vaksin gitu. Nah, itu akan berbeda. Ternyata kan juga pada langkah selanjutnya pun juga tidak kita gunakan lagi. Sehingga dengan demikian maka cukup sederhana sekali. Dan kita juga kalau kita lihatin di Amerika dengan model drive-thru itu mereka juga hanya ditanya gini yang seperti tadi yang sederhana, kemudian langsung disuntik saat itu, kemudian orang mungkin tunggu 15 menit tidak bergerak dulu, setelah disuntik mereka mungkin parkir, setelah lebih 5 menit mereka sudah boleh berangkat. Jadi ada sangat kesederhanaan sekali sebagaimana yang juga sudah kita lakukan pada vaksin-vaksin anak-anak. Itu sebetulnya nanti ke arah sana sehingga akan jauh lebih mudah. Makasih. Baik dokter, terima kasih banyak pertanyaannya. 2 pertanyaan berikut, apakah kontraindikasi bila meminum antikoagulan? Halo, halo, halo. Kayaknya tadi berbicara antikoagulan ya, antikoagulan. Mungkin itu barangkali juga diperiksakan dengan dokternya saja sebetulnya daripada meragukan. Tetapi selama ini kita lihatin apa yang juga di blood clot yang dituduhkan selama ini, terutama kejadian di Indonesia, Prof. Vinky juga menyampaikan bahwa tidak banyak terkait dengan blood clot yang ada. Sampai sekarang juga masih belum ada ditemukan. Tetapi ketika antikoagulan dan sebagainya, kalau juga misalkan juga mereka harus ini dan sebagainya, mungkin juga bisa dikonsultasikan juga kepada dokter yang merawat barangkali kayak seperti itu daripada juga meragukan dan seterusnya. Menurut saya itu mungkin langkah lebih bijak untuk lebih amannya. Saya pikir itu demikian Dr. Umi. Terima kasih dok. Ada 2 peserta yang raise hand, saya persilahkan dan bisa langsung dijawab dok. Persilakan. Ada 3 partisipan dari yang hadir di Zoom. Saya persilakan. Dari rumah sakit. Ya, RSMAD, Bapak Dr. Zainul. Saya persilakan dok. Ya, silakan. Mohon di-unmute dari host. Ya, silakan. Iya, terima kasih Bu Umi. Sama-sama. Saya tidak bertanya karena ini kebetulan alhamdulillah Dr. Asik. Selamat datang Dr. Asik di lingkungan Muhammadiyah. Saya Zainul, seangkatan UNER 84. Kalau Pak Agus itu di pusat, saya di wilayah Dr. Asik ya. Jadi iya, terima kasih jadi telah hadir. Saya jadi nggak bertanya nih, masa sama supir bis kota nanti nggak enak. Izin menyapa ya. Selamat datang dan supportnya aja untuk Muhammadiyah. Kami sudah melaksanakan vaksinasi program di Rumah Sakit Ahmad Dahlan Kota Kediri dan kira-kira sudah cakupannya sudah 2.500-an ya.
mulai Baik. Sinovac sampai dengan AstraZeneca dan siap untuk support terus. Terima kasih. Luar Dr. Asik. biasa. Terima kasih. Terima kasih. Kapan lalu kirim WA ya? Ya. Bertanya. Bapak Ahmad Faisal, silahkan. Ya, terima kasih Dr. Umi. Sama-sama. Assalamualaikum Dr. Asik Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih. mohon tanya dan konfirmasi Pak Agus Surya. Siap. Kami merencanakan untuk pelaksanaan vaksinasi pada sasaran pada tanggal 2 Juli besok. Cuman dapat informasi dari dinas bahwa vaksinnya itu expirednya bulan Juni ini Pak Asik Surya. Kira-kira berani tidak ya masuk masa expired? Dari rumah sakit mana? Saya dari PKU Gamping. Oh, siap. Siap. Iya, Jogja. Rumah sakit PKU Gamping Jogja merencanakan kegiatan vaksinasi massal dengan Dinas Kesehatan pada tanggal 2 Juni besok. Cuman informasi dari Ibu Kepala Dinas, vaksinnya itu expired pada bulan Juni. Nah, ini kira-kira masih bisa digunakan tidak Pak Asik Surya? Bulan Juni ini kan sebetulnya kan tanggal 31. Tanggal 30 ya, kalau Juni ya. Nah, di situ nggak ada tanggalnya soalnya. Ya, artinya kalau Juni berarti kan tanggal itu sebetulnya kalau memang di ini ya. Saya pikir begini, sama halnya kalau kita lihatin ketika kita juga menggunakan vaksin, kalau bulan Juni ya artinya bulan Juni itu kapan bulan Juni yang dikatakan bulan Juni, ya itu barangkali di situ mungkin juga sampai 31 juga bisa kita gunakan. Kemudian yang jelas bahwa vaksin ini namanya expired itu kan sebetulnya expired date itu kan sebetulnya hanya caranya kalau kita katakan ada dari ini dari BPOM. Jadi itu adalah bagaimana BPOM memberikan expirednya dan sebagainya setelah mungkin stabilitas yang ada di lapangan. Kalau kita lihatin dengan yang sekarang katakanlah diberikan 6 bulan ya. Nanti kalau stabilitasnya bagus mungkin bisa 1 tahun. Itu vaksin yang sama juga gitu kan. Tanpa harus ada ini. Nanti kalau stabilitasnya di lapangan bagus lagi, mungkin ditambah lagi 1,5 tahun lagi gitu. Sama-sama seperti itu sebetulnya kita melakukannya di sana. Nah, kalau misalkan juga tidak ada ini lagi, saya pikir teman-teman dari Jogja juga bisa meminta barangkali juga bahan. Sebetulnya kemarin juga ada beberapa yang baru juga sudah kita kirim termasuk pada semua kabupaten kota terkait juga dengan AstraZeneca ini. Saya pikir juga kita bisa memanfaatkan itu sebetulnya bersama juga teman-teman di daerah. Saya pikir vaksin untuk saat ini boleh dibilang cukup ya untuk saat ini. Kita tidak akan mengatakan berlebih ya, tetapi memang yang barusan juga datang itu juga ada sekitar 6,7 juta lagi juga dari ini. Saya pikir juga akan cukup. Bahkan kami saat ini juga khawatir sebetulnya bagaimana nanti ketika datang 30 jutaan yang sebentar lagi juga datang gitu. Nah itu yang sebetulnya bagaimana kita melakukannya di situ. Nanti kita bisa konfirmasi lagi bersama dengan teman Dinas Kesehatan. Tapi expired bulan Juni ya bulan Juni itu sebetulnya yang menjadi ini. Harusnya memang ada laporan kepada kita terkait dengan expired yang ada. Itu yang barangkali nanti ketika juga dengan ini mungkin itu dari Dinas Kabupaten Provinsi, Dinas Provinsi, Dr. Asik. Baik, nanti mungkin kita coba untuk kita Dinas Provinsi DIY. Ya. Nanti mungkin kita hubungi ya Pak ya. Berarti ini kita pending dulu Dokter. Sementara di pending dulu gitu ya. Kalau menurut saya, makanya sebetulnya kalau menurut saya tidak tahu yang di situ bulan Juni apa sebetulnya. Enggak ada tanggal dan sebagainya. Tidak ada tanggal ya. Saya tanya Bu Kepala Dinas enggak ada tanggalnya. Cuma Juni 2021 gitu. Oke, nanti kita konfirmasi kembali lagi ya, Dokter ya nanti kita ini. Baik, berarti kami nunggu konfirmasinya Dokter Sik. Siap. Nanti akan kita hubungin teman-teman di ya, terima kasih Dokter Sik. Siap. Saya juga perlu tahu ininya mungkin juga ada bukti fisik dan sebagainya. Dokter Faisal. Ya. Bapak kita dan guru saya ini Pak Faisal, terima kasih banyak
Luar Sama-sama. biasa hadir malam ini. Terima kasih banyak Bapak. Satu Juga lagi Dok. ini silaturahminya. Iya, seneng banget deh. Dokter Asik sudah tidak asing di warga Muhammadiyah dan keluarga Muhammadiyah. Terima Ya, kasih Dok. kemarin Ini juga- dari Kaltara. Kaltara Bapak Samsi Sarman, silahkan. Ya. Mohon di-unmute. Posisi di mana, Pak? Ya, Dari Kaltara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Tarakan atau Di di Tarakan, Bulungan? Pak. Tanjung Selor. Halo? Di Tarakan. Oh, Tarakan. Sama Dokter Hairul ya? Di Tarakan. Ya, Ya. di Tarakan. Ya, betul, Pak. Wali kotanya beliau. Ya, teman saya Dokter Hairul. Ya. Ya, baik. Kita tunggu Dok. Jadi saya mungkin tidak masuk ke substansi medis ataupun Nah, ini tentang kayaknya vaksinnya. bersama ini. Ya. Ya. Saya ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah yang juga memang terus berusaha bagaimana vaksinasi ini secara salah satu yang saya anggap penting, apakah memang ada atau hanya maksimal aktivitasnya, yaitu perlunya di humas dari gas yang mencoba atau berusaha pihak-pihak yang mereka aktif di media sosial dengan berbagai macam postingan-postingan, baik foto, video, yang ini juga bisa meracuni masyarakat, bisa menciptakan opini negatif bagi masyarakat. Dan ini saya kira sangat masif. Dan faktanya, ini bisa membuat keraguan-keraguan di masyarakat. Jadi betapapun vaksin ini sudah kita sosialisasikan kebaikan-kebaikannya, manfaatnya dan sebagainya, fatwa-fatwa Majelis Ulama juga sudah ada, dari Muhammadiyah juga sudah mengeluarkan keputusan Majelis Tarjih, tetapi kalau kita tidak menyikapi, ya pihak-pihak yang juga mencoba menggagalkan program yang sangat baik ini, ya saya kira juga menjadi penghambat. Jadi usulan kami, apakah memang sudah ada atau memang belum ada khusus tim IT atau humas gitu ya, yang juga mengimbangi gerakan-gerakan yang mencoba mengkanter program vaksinasi kita. Saya kira itu dari kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan dokter langsung. Matur nuwun, terima kasih banyak ini tentu saja ini merupakan keperhatian bersama karena yang agak sulit sebetulnya menjelaskan kalau sudah menjadi bagian daripada di sini. Ya. Itu sebetulnya menjadi hal yang ini karena kami juga punya pengalaman. Kemarin juga kita meneliti perbandingan antara Aceh sama NTB misalkan yang sama-sama religiusnya, tetapi ternyata bahwa di Aceh itu cakupan imunisasi terutama yang rutin itu rendah sekali, tapi di NTB 90% di atas, itu luar biasa gitu kan. Nah itu ada dua perbandingan yang memang berbeda. Tentu saja menurut saya harus mempelajari baik bukan sekedar sosiologis, dari antropologisnya apa, dari sisi ini bahkan juga kalau kita lihatin di Aceh kita juga sudah melibatkan ini juga termasuk UI daerah. Itu yang menjadi ini. Nah, tapi Pak Dokter, saya potong dulu. Hoax yang beredar ataupun postingan-postingan beredar justru lebih banyak pada aspek medisnya. Ya, yang terakhir yang sangat viral itu yang koin ditempelkan melengket. Nah, kalau dari sisi agama syariah, saya kira Majelis Ulama dan teman-teman di Muhammadiyah sudah cukup memberikan pandangan-pandangan keagamaan. Nah, yang kita agak kesulitan adalah hoax-hoax yang lebih bersifat kepada kesehatan medis gitu. Ya. Yang itu kita bilang pseudosains, seakan-akan ilmiah kayak seperti dulu. Ya. Itu kan lebih ternyata kan juga tidak terbukti kan. Ya. Nggak ada sama sekali kan gitu. Bahkan itu juga disampaikan juga oleh profesor itu, seorang profesor sampaikan itu. Tapi sampai sekarang nggak ada sudah kan gitu. Jadi kami sendiri. Artinya bahwa dengan bukti yang ada sudah apakah juga kita orang-orang sudah divaksinasi, ternyata juga tidak ada itu kan. Itu kan sudah walaupun itu
ternyata kan juga hanya merupakan kekhawatiran nanti ini, karena seringkali itu kita juga menggunakan teori yang lain dimasukkan kepada teori di sini yang juga mungkin tidak sama. Hanya mereka dulu misalkan juga dengan katakanlah dengue. Kalau dengue itu kalau yang kedua kan lebih parah lagi gitu kan. Nah itu seakan-akan disamakan dengan itu kan, ternyata juga tidak. Nah, memang kalau di nasional kita bukannya sendiri, bukan hanya Kemenkes terutama bagaimana nyuntiknya itu terutama, tetapi ini akan sudah menjadi bagian. Kita kan juga punya KPCPEN ya, Komisi Penanggulangan COVID, itu di situ di dalamnya ada Strakom, strategi komunikasi. Itu yang selalu melakukan kantor-kantor yang sudah dilakukan. Memang kita paham masyarakat itu kan, kita juga kalau ada yang jauh lebih menarik, agak sedikit aneh itu kan yang lebih disukai gitu kan. Itu makanya itu bagian dari literasi kita. Karena kalau kita lihatin literasi suka baca kita itu sangat rendah sekali. Untuk membaca lebih lengkap lagi. Yang tertinggi misalkan katakanlah Finlandia, macam dan sebagainya, suka bacanya sampai ini ya. Dan Indonesia tuh kalau nggak salah dari sisi literasi urutan keberapa 60-an ya ke bawah. Jadi sebetulnya seringkali juga kita baca nggak tuntas dan seterusnya. Sehingga dan anehnya juga bukan hanya jadi sebetulnya juga ini juga pendidikan juga ya, terutama kepada jurnalis sebetulnya bagaimana kita memberikan berita-berita yang empati lah. Bukan simpati, tapi empati lah. Yang apa yang sebetulnya bisa kita ini, itu sebetulnya menjadi hal yang penting. Sama waktu kita juga dengan penanggulangan HIV dulu, kan seakan-akan kita juga harus orangnya harus menjadi beban moral. Padahal yang harus kita lakukan adalah bagaimana membunuh HIV-nya sebetulnya. Tetapi orangnya juga diberikan dengan secara moral dan seterusnya, sehingga akhirnya menghambat di dalam penanggulangan itu sendiri, yang pada akhirnya juga sampai juga kepada orang-orang yang sebetulnya ini, bahkan kalau kita lihatin, saya pernah kemarin itu juga adanya kiai yang kita tidak tahu, yang mungkin juga tidak ini juga sudah tertular gitu kan, padahal juga kalau kita lihatin itu adalah karena ada orang yang mondok kemudian menjadi baik karena sebelumnya pengguna IDU gitu kan. Kemudian karena moralnya mereka sudah insaf dan sebagainya, kemudian kawin sama anaknya dan seterusnya. Nah, anaknya pun juga akhirnya bunya ini juga kena kan begitu istilahnya. Tetapi kan tentu saja kan kita tidak harus membedakan mana sebetulnya penyakitnya, mana orangnya dan sebagainya. Saya pikir nggak bisa sama hal seperti ini. Tapi tentu saja kita bisa melihat di sini ada strategi komunikasi yang di-lead khususnya adalah oleh Kementerian komunikasi. Jadi dari Kementerian Komunikasi juga melihat di sini terkait hal tersebut. Tapi materi-materi memang di situ juga sudah ada ahlinya yang melakukan di situ. Bahkan juga termasuk di dalamnya KIPI, di situ juga ada provinsi dan seterusnya. Jadi tentu saja memang kembali lagi karakteristik kita sendiri itu yang sebetulnya yang sering mudah untuk dimanfaatkan. Jadi kita itu suka berita-berita yang sebetulnya ya itulah kembali lagi in quote lah, yang mungkin agak kurang yang agak sedikit itu kita senang gitu kan. Baik, terima kasih Dokter Asik, luar biasa. Enak sekali ya dijawab sama Dokter Asik dengan santai, nggak serem tentang AZ, dan terjawab semua pertanyaan. Masih ada pertanyaan, Dok, yaitu tentang apa sih efek saudara kita juga, teman-teman Muhammadiyah yang juga sudah betul. Apa efek samping dari vaksin AZ ini dari Ibu Aminah Alisah, MSC Sukapura? Bagaimana efek samping? Mohon maaf tadi. Efek samping itu kan ada dua ya, ada yang efek samping ringan sama yang berat. Yang ringan itu mungkin saya sampaikan dulu sebelum menjalankan ke sana, kejadiannya kan kecil, mungkin di antara bahkan 1 juta per sekian ratus ribu gitu kan, kejadian efek samping itu yang ringan ya. Tapi kalau yang berat itu bisa juga per juta.
mungkin 2 per 1 juta dan sebagainya, itu yang terjadi gitu kan istilahnya. Nah ini yang memang jangan sampai didramatisir, ada kejadian satu yang mungkin juga masih belum jelas hubungannya langsung di blow up, habis divaksinasi langsung lumpuh gitu kan istilahnya, habis divaksinasi langsung sesak gitu. Itu sebetulnya seringkali juga kejadian kita kan banyak sebetulnya terkait dengan yang apa namanya kejadian yang bersamaan gitu kan, walaupun tidak berhubungan antara satu dengan yang lain, tetapi kita beritanya itu seakan-akan vaksin itu sendiri yang menyebabkan apa namanya sesak, menyebabkan apa namanya langsung mati mendadak dan seterusnya. Ini memang perlu untuk penelitian kami ya, tentu saja kami tidak menolak anggapan itu sampai kita membuktikannya, tetapi ilmiah itu sudah bilang bahwa kejadiannya kan kecil. Saya pikir juga itu menjadi hal yang penting bagi kita untuk kita sikapi. Nah, efek samping ada yang ringan, memang juga ada yang berat. Yang ringan barangkali juga sakit kepala, mungkin juga apa namanya merasa pusing lah apa, dan mungkin agak sedikit mual, mungkin juga ada rasa apa terasa bengkak, terasa kurang enak di tangan dan sebagainya. Itu juga efek samping ringan yang barangkali bisa beberapa jam atau sehari 2 hari juga sudah hilang. Kalau cuma pusing barangkali juga tahu mungkin kuman beberapa jam sudah hilang dan seterusnya. Nah, tetapi yang berat bisa juga shock dan sebagainya. Mungkin juga ada ini, tapi ini memang memerlukan kajian dengan tentu saja dengan Komnas ada di daerah kan ada Satgas KIPI. Kalau di provinsi ada yang namanya Komda KIPI, itu yang memimpin kan spesialis-spesialis semua. Kalau di pusat ada Komnas KIPI. Jadi itu sudah terbentuk semua untuk mengkaji itu semua apakah itu benar atau tidak. Nah, tentu saja itu penanganan memang lebih cepat ya yang harus kita lakukan karena itu juga sudah bersifat kalau yang ringan itu adalah self limiting dan mungkin pelaporannya tidak terlalu keburu. Tetapi kalau mereka yang habis divaksin kemudian shock itu harus segera kita laporkan, atau katakanlah lumpuh gitu, itu juga harus dilaporkan apakah benar atau tidak dan seterusnya. Jadi ini yang harus lakukan. Jadi kita tidak menutup kemungkinan untuk terjadi, karena itu memang kita siapkan untuk yang terbaik sebagai akuntabilitas sebuah program. Di vaksinasi massal itu selalu kan kita siapkan ada di situ ada klinik. Ya walaupun kejadiannya, yang walaupun juga teman-teman dari dokter yang jaga di klinik seringkali juga nganggur di situ. Paling-paling juga observasi mereka yang duduk di situ, observasi apakah ada terjadi kipi atau terjadi gejala pusing dan sebagainya. Barangkali seperti gitu ya. Demikian. Terima kasih. Observasi apakah ada terjadi. Baik, terima kasih Dokter Asik. Jawabannya atas pertanyaan-pertanyaan. Bapak Ibu, waktu kita sebenarnya sampai jam 9, kami tahu masih banyak pertanyaan. Ini kami memberikan kesempatan satu lagi pertanyaan, yaitu bagaimana bila ada institusi yang ingin vaksin, Dok? Itu pertanyaan terakhir, dan kemudian kami mohon langsung closing statement, Dok. Ya. Dan untuk kita mengakhiri acara ini, silahkan Dokter Asik. Ya, kalau yang pertama dari Pak Agus tadi kan tawaran menarik sekali. Itu yang mungkin perlu untuk kita tindak lanjutin ya, Dokter Umi ya. Iya, betul. Ya, kita dilanjutin apa nanti gitu kan. Apa langkah-langkah yang perlu untuk kita ini. Mudah-mudahan kita bisa nanti dibentuk pertemuan lagi dan seterusnya untuk lebih mewujudkan itu. Ini ya. Yang kita bilang institusi ya, menurut saya yang perlu untuk kita libatkan teman-teman Muhammadiyah. Saya pikir sangat lengkap sekali, bahkan sampai ke perguruan tinggi itu juga ada semua. Kami selama ini juga bekerja bersama, seringkali juga di beberapa program, termasuk di dalamnya misalkan ada TB, ada dan sebagainya. Itu kami juga bekerja sama dengan Global Fund dan sebagainya dengan teman-teman di Muhammadiyah. Saya pikir kita udah punya sampai membuat kurikulum untuk perguruan tinggi dulu, itu juga sudah juga sama-sama kita lakukan dulu. Saya pikir ini merupakan hal yang potensi yang saya pikir alangkah ruginya tidak melibatkan Muhammadiyah. Itu sebetulnya hal yang tidak bisa tidak perlu untuk kita ucapkan sebetulnya. Tapi memang ini adalah sebuah potensi yang sangat besar bagi kita. Nah, institusi yang saya pikir kemarin kan nama institusi Muhammadiyah kan sudah pernah pengalaman itu. Sebetulnya Muhammadiyah, teman-teman Muhammadiyah bisa menjalankan sendiri yang sudah kita lakukan bersama-sama itu. Nah, teman-teman di daerah, saya pikir barangkali
juga sudah dimulai. Menurut saya bagaimana nanti ke depan bisa kita melakukan lebih masif, lebih terstruktur gitu, sebetulnya menurut saya menjadi penting bagi kita. Misalkan teman-teman Muhammadiyah juga bisa membuat tim vaksinator dan seterusnya yang mungkin juga bisa dimanfaatkan ketika nanti vaksinnya juga harus melakukan akselerasi. Saya pikir itu hal yang cukup baik sekali, sangat positif, lebih nyata menurut saya. Selain juga memvaksinasi warganya yang 20-an juta ya, 20-an juta atau 30 juta gitu kan. Itu sangat besar sekali gitu kan. Juga memberikan keteladanan juga gitu kan istilahnya kepada yang lain-lain. Tentu saja ini menjadi hal yang sangat penting. Kami juga merindukan juga kerjasama di mana nanti teman-teman di Muhammadiyah itu di rumah sakit, apalagi juga di kampus-kampus bisa menjadi pusat vaksinasi yang nantinya untuk teman-teman di daerah, katakanlah di Tarakan gitu kan, di Tarakan itu ada kampus, di situ juga kita bisa lakukan bekerja sama dengan dinas. Tetapi tentu saja berharap teman-teman Muhammadiyah juga karena kita juga seringkali di dinas kesehatan khususnya kan kekurangan tenaga, tentu saja harus disupport, misalkan ada tim vaksinasi dan sebagainya yang harus kita gabung bersama-sama dengan dinas kesehatan. Saya pikir itu harapan bagi kami untuk kita bisa melakukan hal tersebut. Seperti yang saya katakan tadi, kami tadi juga meeting juga bersama dengan teman-teman di TNI sama Polri, ternyata mereka juga sudah membuat tim vaksinasi dengan di rumah sakitnya dan sebagainya. Saya pikir itu merupakan hal yang menarik. Tentu saja saya yakin bahwa teman-teman di Muhammadiyah, terutama di daerah, saya pikir juga ada teman-teman Muhammadiyah itu kan kreatif sekali juga untuk ada hal-hal ini. Tentu saja mereka juga sudah ada yang membuat tim vaksinasi dan sebagainya. Tetapi yang kita inginkan nanti yang dibilang oleh Pak Agus tadi, bagaimana agar ini lebih terstruktur, tersistem, kemudian gerakannya lebih masif dan bahkan lebih efektif dan efisien. Baik. Saya pikir itu. Makasih banget. Terima kasih banyak atas jawaban dan closing statement dari Dr. Asik. Bapak Ibu, sebagai closing statement yang terakhir, kami persilakan dari Pak Dr. Agus Samsudin. Silakan, Dok. Masih di mute ya, tolong host. Ya, silakan. Oke, lagi ya. Sebenarnya nggak perlu tadi, sudah cukup Dr. Asik. Kalau gitu mungkin nanti saya minta Dr. Umi bisa kontak Dr. Asik ya. Siap. Untuk memfollow up tadi, saya kira harus kita lakukan secepatnya. Sehingga insya Allah target, jadi kalau mau datang 30 juta ya kita siaplah untuk membantu. Di samping kita juga ada 12 fakultas kedokteran, Dok. Jadi nanti kita bisa kerahkan juga dokter-dokter dari fakultas kedokteran dan juga dari keperawatan juga ya ada. Jadi kita bisa mobilisasi lah intinya seandainya memang diperlukan. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Terima kasih dan Asik. Juga memberikan informasi kepada seluruh peserta baik di Zoom maupun di YouTube channel Muhammadiyah COVID-19 bahwa MCCC PP Muhammadiyah terus berkolaborasi khususnya dalam hal vaksin ini dengan Kemenkes. Kami juga terus melakukan upaya preventif ini, vaksin diantaranya adalah upaya preventif, dan pada tanggal 2-3 Juni akan dilakukan vaksinasi di Gedung Dakwah PP Muhammadiyah di Menteng, Jakarta Pusat, berkat fasilitasi dari Dirjen P2P, Dr. Asik Surya, juga dari Kapuskes Haji Kemenkes, serta Pak Sekjen Kemenkes. Terima kasih Dr. Asik, terima kasih Pak Agusam, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir, baik di Zoom maupun di channel YouTube kami, dan mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang kita usahakan ini. Amin, ya Robbal Alamin, dan pandemi segera selesai, dan kita hidup seperti normal kembali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita tutup acara ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Allah wafatun karib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr.